Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi suratil Lail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى walasaufa yarda. Allah mengatakan wasayujannabu al-atqa, ay yujannibu hadin naril lati taladha al-atqa. Kelak Allah akan menjauhkan dari api neraka itu al-atqa. Allah jauhkan dari api yang bergejolak al-atqa. Yang dimaksud dengan al-atqa alladzi taqallaha ta'ala haqqa tuqatih, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar sifat takwa. Bimtisali awamirillahi ta'ala wajtinabi ma nahallahu azza wa jalla ala nurin minallahi wa tibai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Takwa itu mengerjakan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan yang dilarang olehnya di atas cahaya Allah, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah orang yang Allah katakan wasayujannabuhal atqa, dan kelak Allah akan jauhkan dari neraka yang menyala-nyala dan bergejolak itu al-atqa alladzi taqallaha haqqa tuqatih, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar sifat takwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, mereka adalah orang yang mengeluarkan hartanya untuk mensucikan dirinya. Yu'ti malahu may yastahiqahu ala wajhi yatazakka bihi, ia berikan hartanya kepada orang yang berhak untuk memperolehnya, supaya pemilik harta itu mensucikan diri dan hartanya. Yatatahharu bihi, jiwanya suci dari dosa-dosa. Allah Ta'ala, seperti Allah mengatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah sebagian dari harta mereka sebagai kewajiban sedekah untuk mensucikan dan membersihkan dengan sebab sedekah itu diri mereka. Berarti sedekah membersihkan jiwa. Bahkan sedekah itu memadamkan api neraka. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita menyebutkan innamas sadaqatu tudfi'un nar. Sedekah itu memadamkan api neraka. Membersihkan jiwa, memadamkan api neraka. Sedekah menjadi sebab kebaikan yang banyak, keberkahan dalam diri seseorang. Makanya Allah mengatakan alladzi yu'ti malahu yatazakka,
Yang dijauhkan dari api neraka adalah orang-orang yang memberikan hartanya kepada orang yang berhak untuk bersuci dirinya darinya. Yufidu annahu la yubadhira wa la yabkhal. Berarti maknanya orang ini tidak bersikap melampaui batas dalam membelanjakan harta, tapi dia bukan orang yang pelit. Wa inna ma yu'til mala ala wajhi yakun bihi tazkiyah. Tapi dia memberikan hartanya itu, mengeluarkan hartanya itu dari sisi tujuan untuk mensucikan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Karena memang Allah melarang seseorang mengeluarkan harta bersikap tabdzir, membuang-buangnya, atau sebaliknya bakhil, lalu menggenggamnya. Seorang mukmin hartanya itu ia keluarkan untuk mensucikan dirinya, bukan bersikap boros dan bukan bersikap pelit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina idza anfaqu lam yasrifu. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang bila menginfakkan hartanya dia tidak melampaui batas. yakni tepat sasaran sesuai dengan syariat. Lianna najidu ba'dhan nasi yu'tihi malan walakinnahu yabkhal. Yaktaru hatta al-wajib alaihi li zawjati wa auladi wa aqarbi la yaqumu bihi. Karena kita melihat sebagian manusia mereka berinfak ke masjid, ke ma'had, ke tempat-tempat lain yang mengandung kebaikan, tapi ternyata mereka bakhil kepada sebagian manusia, kepada istri, kepada anak-anak mereka, kerabat-kerabat mereka. Ini enggak boleh. Mestinya seseorang yang berinfak ke masjid, ke ma'had, ke pesantren, dia juga tidak boleh bakhil kepada anak dan istri. Li'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu shadaqatikum shadaqatikum li ahlikum wa fi riwayah li aqrabaikum. Sedekah yang paling baik bagi kalian adalah sedekah yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Nabi juga menyebutkan shadaqatikum fi sabilillah, sedekah kalian di jalan Allah, yakni lil jihad fi sabilillah. Wa shadaqatikum lil fuqara wal masakin, sedekahmu kepada orang fakir dan miskin. Wa shadaqatikum li ahlikum, dan sedekah kamu kepada keluargamu. Inna a'dhama ajri shadaqatin shadaqatikum li ahlikum, sebesar-besar pahala yang kamu berikan berupa sedekah adalah sedekah yang kamu keluarkan untuk istrimu atau keluargamu. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Jadi ya tidak pantas orang yang mengatakan bersedekah di jalan Allah tapi dia bakhil kepada keluarganya. Wa nara ba'dhan nasi qaddarallahu alaihi rizqa wa dayyaqa alaihi ba'du syai' wa ma ada yudhibu yatadayyanu minan nasi min ajli ay yakmula baitahu hatta yakuna misla bait fulan wa fulan. Sebagian orang Allah takdirkan baginya rezeki disedikitkan oleh Allah, kemudian muncul angan-angan dia ingin hidup mewah, maka dia gunakan cara dengan berhutang supaya bisa bikin rumah seperti rumah si fulan. Atau min ajli ayyastariya sayyaratan, atau bisa membeli mobil seperti mobil si fulan, atau membeli kendaraan seperti kendaraan si fulan. Ini juga tidak dibenarkan. Jalan yang seperti ini jalan yang tercela. Yang pelit tadi tercela, yang boros juga tercela. Kedua-duanya enggak dibenarkan. Islam mengajarkan kepada kaum muslimin hidup dalam keadaan apa? Qanaah. Merasa cukup dengan yang ada. Yang ada ia gunakan, yang tidak ada dia hanya berharap kepada Allah tanpa harus memaksakan diri, karena bagaimanapun itu cuma sekedar dunia. Syekh Utsaimin berkata, fa in qala qail hal yajuzu ay yatadayyana al-insanu liyatasaddaqa? Bolehkah seseorang itu, kalau ada orang yang bertanya, bolehkah seseorang itu untuk dapat pahala sedekah dengan cara berhutang dulu? Hutang kemudian sedekah dengan uang hasil hutang. Fal jawabul la, kata beliau enggak boleh.
Lianna sadaqata tatawwu waltizamud daini khatirun 'azimun. Karena sedekah itu hukumnya cuma sunnah. Kecuali zakat mal tadi. Itu pun kalau dia ada harta yang dikeluarkan zakatnya. Kalau enggak, maka enggak. Sedekah itu nilainya sunnah. Sedangkan membiasakan diri dengan berhutang dan berhutang ini merupakan bencana yang besar. Bahaya yang sangat besar. Lianna ad-daina laisa bil amril hain. Fal insanu idza mata wa alayhi dainun fa inna nafsahu mu'allaqatan bidainihi hatta yuqda anhu. Kenapa demikian ikhwati rahimani wa Allah? Karena sesungguhnya hutang itu bukan perkara yang remeh. Jiwa seorang mukmin di hari kiamat sangat bergantung dengan hutang piutangnya. Sangat bergantung dengan hutangnya, maksud saya. Kalau dia punya hutang, jiwanya akan bergantung tertahan sampai hutangnya itu dibayarkan, dilunaskan. Wa katsirum minal warasati la yahtammu bidainil mayyit. Padahal kita tahu berapa banyak ahli waris dia tidak mau melihat dan tidak mau memandang hutang si mayit. Ini perhatikan alhamdulillah. Berapa banyak orang yang ketika dia meninggal dunia meninggalkan harta, ternyata hartanya itu hasil hutang piutang. Keluarganya yang mendapatkan warisan enggak peduli dengan hutang bapak atau ibunya meninggal dunia. Jadi mestinya dari sekarang kita memperhatikan, untuk apa kita memperkaya diri dengan apa? Hutang, enggak manfaat. Sebab orang-orang yang meninggal, sebab keluarga kita kalau kita meninggal dunia belum tentu mereka akan membayarkan hutang kita, belum tentu. Tajidu yata'akhara yumatilu wa rubbama la yuwafi. Engkau jumpai minimalnya mereka mengundur-undur bayar hutang. Ayahnya meninggal, dia tahu punya hutang, nanti aja. Atau bahkan dia memang enggak mau bayarkan. Kasihan orang tuanya yang mati dalam keadaan punya hutang. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qudimat ilaihi janazatun sa'alaha alaihi dainun. Sungguh Nabi dahulu sallallahu alaihi wasallam bila didatangkan kepada beliau seorang yang telah meninggal dunia untuk disolatkan, Nabi tanya dulu kepada sahabat-sahabatnya, orang ini mati dalam keadaan punya hutang atau enggak? Ala wafa'un, ada enggak yang membayarkan hutangnya? Fa in qalu la, qal sallu ala sahibikum. Kalau para sahabat mengatakan enggak ada ya Rasulullah, maksudnya enggak ada yang bisa digunakan untuk membayar hutangnya dan dia mati dalam keadaan punya hutang. Nabi akan berkata kepada sahabatnya, sallu ala sahibikum, silahkan kalian salatkan teman kalian ini. Silakan kalian salatkan teman kalian ini. Ini riwayat Imam Bukhari. Bayangkan ikhwan, wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna syahadah fi sabilillah tukaffiru kulla syai'in illa dain. Dalam riwayat Imam Muslim, setiap orang yang mati syahid, semua dosa-dosanya akan diampuni dengan sebab mati syahidnya ini, kecuali satu. Apa ya kawan? Hutang. Kecuali hutang. Fadainu amruhu azimun. Berarti hutang itu perkara besar loh ya kawan. Bukan perkara gampang. Kok sekarang itu Masya Allah orang malah ditawari hutang mau. Ditawari hutang, ini hutang buat modal usaha, tetap hutang namanya. Ya kalau mungkin 100.000, 200.000 kita meninggal dunia, keluarga kita bisa bayar. Sahih? Kalau kita nggak punya jaminan, kemudian kita punya hutang besar, bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Wala yajuzu lil insani ayyata'awanu bi, jangan sekali-kali, nggak boleh seorang muslim meremehkan masalah hutang, jangan. Bahkan ikhwanillah sebagian ulama mengatakan bahkan hutang yang kecil jangan, karena biasanya hutang yang kecil itu dilupakan. Wadah, kita kalau punya hutang 100 juta ingat terus. Coba kalau hutang 100 rupiah, lupa, karena kita mengatakan paling direlakan. Kata siapa direlakan?
Belum diungkit sama yang memberikan utang. Nanti kalau di yaumil qiyamah, semua pintu atau sebuah perkara yang bisa membuat dia selamat dari siksa api neraka akan dia ungkit. Itu bayangkan kalau setiap orang antum utangi 100 rupiah, 1000 orang 100 ribu, 100 orang atau 1000 orang antum utang itu akan mengungkit semua utangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi rahimani jangan meremehkan masalah apa? Hutang. Kalau di negeri kita ini kan Masya Allah, sebagian ikhwan justru kita menjumpai justru yang kebiasaan punya hutang ini ikhwan, parahnya nggak mau bayar. Sudah belajar agama, belajar usulus salasah misalnya, mengerti tentang tauhid dan syirik, penampilannya seperti sesuatu yang sunnah, ingin mengikuti sunnah Nabi, tapi kalau giliran muamalah hutang nggak bayar. Ini aneh. Karena senjatanya satu. Apa senjatanya, kawan? Apa senjatanya, kawan? Iya itu yang katakan. Afwan. Kata Ustaz Yazid, saya nggak butuh afwan, saya butuh dibayar hutang. Begitu kata Ustaz Yazid. Karena ikhwan kadang-kadang demikian. Afwan ya akhi. Allahu musta'an ya ikhwan. Jangan dibiasakan begini. Ahlus sunnah itu takut dengan siksa neraka. Jadi jangan digampangkan. Kecuali dia memang tidak punya sesuatu, dia berusaha untuk membayarkannya. Percayalah, nanti Allah akan membayarkan hutangnya. Tapi betul-betul dia ingin berusaha mau bayar. Dulu dia nggak tahu bahwa hutang itu berbahaya. Sekarang dia tahu, dia berusaha membayarnya. Ketika dia belum sanggup membayar, Allah akan beri jalan keluar untuk membayarnya. Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan Nabi SAW menyebutkan, faman kana lahu dainun wa la yastati'u ay yaqdi. Barang siapa punya hutang dia enggak sanggup membayar, bukan karena enggak mau bayar, enggak sanggup membayar, dia sudah berusaha. Wa fi riwayah wallahu yaqdi dainahu, Allah akan membayarkan hutangnya. Tapi ini antum jangan jadikan dalil kan nanti dibayarkan Allah, bukan begitu. Dia usaha dulu. Bukan malah menghindar, Masya Allah. Ini nasihat buat sebagian, nasihat buat kita semua, alhamdulillah. Karena sebagian kaum muslimin begini. Ya, siapa yang nggak percaya datang pakai jenggot, ya kawan, baju jubah, lalu mengatakan, wallah ya akhi, saya perlu uang. Ya diberilah. Giliran diketuk, akhi kapan bayar? Oh afwan, Masya Allah. Musibah. Punya hutang kok afwan, punya hutang ya dibayar. Fahim? Enggak apa, karena Ahlus Sunnah itu kan tegas masalah hutang. Para ulama itu sangat benci dengan orang yang tidak mau bayar. Benci banget. Bukan dalam sebagian riwayat, sebagian para ulama kalau mengetahui ada orang punya hutang, bukan enggak mau bayar, dia memang bukan karena enggak bisa bayar, dia enggak mau bayar. Itu diusir dari majelisnya. Dia enggak mau duduk karena penyakit itu menular. Saya itu punya khawati. Nah, ini agak kalimatnya agak agak keras supaya kita jangan gampang berhutang. Kecuali memang seperti Nabi. Ustaz kan Nabi berhutang, tapi lihat bedanya dengan kita. Nabi ketika berhutang punya jaminan. Beliau berhutang, ini jaminannya baju besi. Ketika nggak sanggup bayar, jaminannya bisa digunakan untuk membayar. Wadah. Dulu orang-orang saleh begitu, mereka berhutang. Abu Dhar berhutang, tapi punya jaminan. Dijamin oleh siapa? Gubernurnya. Karena dia bekerja kepada bekerja kepada gubernurnya, dibayarkan. Kalau kita nggak punya sesuatu, jangan coba-coba. Makanya antum jangan ikuti gaya-gaya orang yang mengatakan cara gila dalam mencari harta. Gila bener nanti alhamdulillah. Nah, sebagian orang menggunakan cara gila mencari harta itu hutang sana, hutang sini, nanti ke belakangan. Naudzubillah min dzalik. Itu cara syaitan. Nabi SAW menyebutkan, fa idza talabtum fa ajmilu fit talabi. Kalau kamu mencari harta, cari harta dengan cara yang indah. Maksudnya yang halal dan tidak merepotkan dirimu. Nah, kadzalik. Wallahu a'lam bishawab. Summa qala, kemudian Allah mengatakan, wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. Kata Allah Subhanahu wa taala, padahal
Di sisi Allah Azza wa Jalla tidak ada seorang pun yang memberi sesuatu nikmat kepadanya yang harus dibalas. Yakni maksudnya kata Imam Al-Utsaimin rahimahullah, yakni annahu la yu'til mala mukafatan ala nikmati sabiqatin min syakhsin falaysa li hadin alaihi fadlun hatta yu'ti mukafatan walakinna yu'ti ibtigha wajhi Allah. Yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ketika dia mensedekahkan hartanya, dia tidak mengharapkan balasan dari manusia. Ini yang akan Allah katakan wasayujannabuhal atqa. Dan kelak kami akan jauhkan dari gejolak api neraka itu orang yang bertakwa. Dia memberi sesuatu tidak mengharapkan balasan dari manusia. Tidak diungkit-ungkit. Ikhwan ingat, sedekah itu enggak boleh diungkit-ungkit. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang yang beriman, jangan sampai kamu batalkan pahala sedekahmu dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kamu sedekahi. Kamu kan dulu enggak ingat saya beri kamu pertolongan, ini enggak boleh. Mungkin memberi tidak boleh. Illa batigha wajhi rabbil a'la. Melainkan mereka bersedekah itu untuk mengharapkan wajah Rabb-nya yang Maha Tinggi. Fa huwa la yunfiqu illa talaba wajhi Allah. Yani mereka ketika berinfak itu cuma kepingin bisa nanti di hari kiamat berjumpa dengan wajah Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa dia berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal saleh. Apa salah satu bentuk amal salehnya itu? Jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadahnya. Ketika dia berinfak, dia cuma mengharap wajah Allah, jangan mengharapkan wajah selain Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yarda, dan kelak dia benar-benar akan ridha, puas, senang. Yakni man anfaqa lillah yabtaghi wajha Allah wala yubali yahmadun nasu aw yakrahu alaihi aw yubghiduhu lakin yabtaghi ridwan Allah la saufa yarda. Orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, yang dia tidak mengharapkan kecuali wajah Allah, tidak peduli orang mencela maupun memujinya, dia cuma mencari ridhonya Allah. Orang ini wala saufa yarda, kelak dia akan mendapatkan sesuatu yang memuaskan dirinya, yaitu apa ikhwan? Sawabil kasir, ganjaran yang banyak yang menjadi sebab dia dapat rahmat Allah, masuk ke dalam surga. Bahwa orang sedekah yang mencari wajah Allah itu kenikmatannya luar biasa dan ganjarannya berlipat ganda. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Allah mengatakan permisalan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Ta'ala seperti permisalan sebuah biji yang tumbuh darinya 7 buah cabang, batang. Setiap batangnya ini padanya ada, yakni fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, ada 100 biji. Satu buah biji yang ditanam tumbuh 7 batang, kemudian mengeluarkan masing-masing batang atau rantingnya 100 biji. Berarti berapa kebaikan, ikhwan? 700 kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Allah itu maha luas rezekinya dan Allah itu maha mengetahui. Jadi maksudnya ayat ini bukan cuma 700, masih bisa berlipat ganda lagi sesuai dengan kehendak Allah. Maka orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah itu enggak akan rugi. Jadi ikhwati rahimani Allah, saya katakan kepada antum, jangan khawatir dengan sedekah, itu enggak akan mengurangi harta. Mana qasat sadaqatum min amwalin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah tidak akan mengurangi nilai harta. Jangan pelit.
Ahlu sunnah itu orang-orang yang cinta dengan sedekah. Itu digambarkan sejak zaman Nabi. Nabi mencontohkan bagaimana beliau bersedekah. Ditiru oleh istri beliau yang bernama Aisyah. Aisyah itu punya tiga butir kurma. Ketika datang kepadanya seorang wanita yang kelaparan dengan 2 anaknya, maka Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan kepadanya 2 butir kurma dengan harapan datang dengan 1 anaknya, saya keliru. Datang dengan 1 anaknya dengan harapan 1 butir untuk si wanita itu, 1 butir untuk anaknya. Tapi wanita itu kemudian mengambil 1 butir itu diberikan kepada anaknya, yang 1 butir lagi dikantongin. Maka Aisyah pun memberikan yang ketiga supaya bisa untuk wanita tersebut. Dan Nabi SAW memberikan kabar gembira. Jangan engkau remehkan wahai Aisyah sedekah walaupun cuman separuh biji kurma. Cuman separuh kurma. Ketika Aisyah menyembelih kambing kemudian membagi-bagikan dagingnya kepada kaum muslimin, ditanya oleh Nabi, "Ada yang tersisa?" Wahai Aisyah, kata Nabi SAW, tidak ada yang Rasulullah kecuali katif. Katif itu bagian paha depan yang atas kesukaan Nabi. Nggak ada Rasulullah kecuali tinggal katif saja. Semua sudah habis. Kata Rasulullah, tidak wahai Aisyah, sesungguhnya yang tidak tersisa cuman katif, yang lainnya tersisa buatmu. Maksudnya Nabi, yang telah kamu belanjakan itu, kamu sedekahkan dan infakkan itu, nanti di yaumil qiyamah menjadi hakmu. Sedangkan yang tersisa itu kamu makan, keluar, selesai, nggak ada lagi bagianmu. Di sedekah muslimin, sedekah mendatangkan kebaikan, berinfak mendatangkan kebaikan. Utsman dengan 300 ekor onta lengkap dengan isinya, dia datang kepada Nabi. Ketika onta itu berjalan memasuki kota Madinah, penduduk Madinah mendengar suara derumnya onta itu. Tapi begitu di hadapan Nabi, dia berkata, kulluha lillahi wa rasulih, untuk Allah dan Rasulnya. Ketika itu demikian, Utsman bin Affan mendengar Nabi SAW ketika di kota Madinah ada sebuah sumur yang dijual oleh orang Yahudi, air sumur itu dengan harga mahal. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membeli air sumur itu kemudian disedekahkan, maka Allah akan memberikan kepadanya air dari surga di yaumil qiyamah, tidak akan haus selama-lamanya. Maka Utsman membeli sumur itu kemudian disedekahkan kepada kaum muslimin, suruh ngambil semaunya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Seperti itu keadaan para sahabat. Tapi apakah kita lihat mereka miskin? Tidak. Mereka kaya. Kaya apa ya kawan? Jiwa mereka kaya. Bedakan dengan orang zaman sekarang, harta mereka kaya tapi jiwa mereka miskin. Jiwa mereka sempit. Para sahabat jiwa mereka lapang. Nah, ikhwati rahimah, ini tidak akan merugi. Bersedekah di jalan Allah tidak akan merugi. Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala setiap pagi, kata istri beliau itu duduk di depan pintu rumah. Maka istrinya akan berkata, "Mada tantadir ya Aba Ubaidah?" Apa yang kamu tunggu? Maka Abu Ubaidah diam. Tiba-tiba dia menangis. Ditanya, "Fa mada tabki?" Kenapa engkau menangis? Kata si Abu Ubaidah, "Ini hari yang aku mungkin akan celaka." Ketika ditanya kenapa demikian, aku tidak mendapati orang yang bisa aku berikan sedekah pagi ini. Masya Allah, kawan. Berpagi hari dia tidak bersedekah, maka dia berkata, mungkin ini hari yang saya bakal binasa. Karena nggak ketemu ada orang yang bisa diberi infak dan sedekah. Kalau kita kan enggak, depan rumah ada tulisan sudah kan. Apa tulisannya? Awas anjing galak. Ya mau gimana orang mau sedekah? Atau di depannya apa tidak menerima apa? Sumbangan. Tapi bukan itu yang jadi kita masalahnya. Jadi masalahnya adalah keinginan kita mau sedekah atau enggak gitu. Nah, ikhwati rahimani wa ahlu sunnah itu mesti rajin sedekah. Aneh. Dulu sebelum kita mengenal sunnah, apa aja sumbangan kita ikut di dalamnya. Pokoknya mau ada dangdutan, ikut sebagian orang. Padahal kan dangdutan itu bukan perkara yang sunnah, malah maksiat. Sedekah.
acara ini, acara itu, ikut sedekah dia. Tapi begitu ada pemberitahuan masjid membutuhkan biaya untuk bangun tempat wudhu misalnya, ingin diluaskan, nunduk semua. Ya? Begitu diberitahu kita butuh biaya untuk membangun ini dan itu, tunduk semuanya, ikhwan. Tidak mengatakan saya sekian. Ikhwafillah rahimana, mestinya Ahlussunnah itu lebih semangat. Lihat, orang itu membeli kerusakan, mereka mau berjuta-juta, puluhan juta, dia membeli neraka. Ahlussunnah ini membeli surga. Jadi sedekah, infak. Masjid ini membutuhkan biaya, dakwah membutuhkan biaya, ma'had membutuhkan biaya. Maka keluarkan harta kita itu sebelum datang kematian menjumpai kita. Sebab ketika kematian sudah menjumpai kita, Nabi berkata, "Idza matal insan inqata 'amalu illa min salas." Bila manusia meninggal dunia, putuslah urusannya dengan dunia kecuali 3, ya ikhwan. Shadaqatin jariyah, harta yang pernah disedekahkan itu akan mengalir. Kalau belum disedekahkan enggak akan mengalir. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diajarkan. Ikut andil Bapak dalam menyebarkan ilmu. Bapak harus mencari buku-buku yang bisa dicetak atau tulisan-tulisan yang bagus dicetak, sebarkan. Kalau Bapak tidak bisa berdakwah dengan lisan, menggunakan buku-buku dengan hartanya. Hartanya mencetak buku-buku yang bermanfaat, sebarkan kepada kaum muslimin. Ini dakwah. Mumpung masih punya harta. Sebab kalau sudah meninggal dunia, hartanya dibagi untuk ahli warisnya. Nggak mungkin dia ingat dengan dirinya. Kalau tahu ingat itu sedikit sekali jumlahnya. Yang ketiga, alhamdulillah rahimanillah, waladun saleh, anak saleh. Kita, Hasan al-Basri mengatakan, bila kita ingin mendapatkan keturunan yang soleh, salah satu wasilahnya adalah banyak bersedekah. Sedekah itu menjadi sebab memiliki anak yang soleh. Kita ingin anak kita menjadi orang-orang yang soleh, maka sedekah. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda. Maka sebagai penutup, nas'alullah ta'ala ay yaj'alana min haula'il bararah al-athhar al-kiram innahu ala kulli syai'in qadir. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang baik hatinya, berusaha mensucikan jiwanya, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa. Wa sallallahu wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.